Hanya 11% Gen Z yang berminat menjadi guru. Ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah sinyal bahwa generasi sekarang semakin realistis dalam memilih karir. Mereka melihat fakta di lapangan bahwa menjadi guru di negeri ini tidak menjamin hidup yang layak, apalagi di tengah berbagai persoalan yang menimpa profesi guru. Saya mengalami sendiri. Ketika saya bertanya kepada siswa saya tentang apa cita-cita mereka, tidak ada satupun dari mereka yang menjawab ingin menjadi guru. Ya, generasi penerus bangsa ini sudah sangat pandai dan realistis dalam melihat peluang karir di masa depan. Apalagi jika melihat profesi guru ini dibedakan seperti kasta. Ada guru PNS, ada guru honorer, guru swasta, guru-guru yang lain dengan tugas yang sama, tapi gajinya jauh berbeda. Dan sekarang coba kita lihat Gen Z yang sudah menjadi guru. Ketika kita membuka media sosial, dengan mudah kita akan menemukan guru-guru Gen Z dengan segala inovasi pembelajaran dan literasi digital yang baik. Namun, seringkali kemampuan guru-guru ini tidak sebanding dengan hak yang mereka peroleh. Khususnya guru-guru yang berstatus sebagai guru tidak tetap atau guru honorer dengan gaji yang dibatasi sekian ratus ribu itu tidak akan cukup untuk mengembangkan ide, tidak akan cukup untuk upskilling. Jangankan untuk upskilling, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus mencari pekerjaan sampingan. Bagaimana bisa mereka meluangkan waktu untuk upskilling jika mereka juga harus mengerjakan pekerjaan yang lain demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu brain drain. Mereka yang merasa bahwa kompetensinya memiliki nilai jual yang tinggi akan berpikir untuk melihat peluang karir yang lebih menjanjikan di sektor lain atau di negara lain. Ketika sistem pendidikan kita tetap menawarkan upah yang tidak rasional dan beban administrasi yang purba, sebenarnya seleksi alam yang terbalik sedang berlangsung. Sistem pendidikan ini perlahan membuat talenta-talenta terbaik di bidang pendidikan untuk mundur, dan mungkin hanya akan menyisakan mereka yang terpaksa bertahan karena tidak memiliki pilihan lain. Bayangkan jika suatu saat yang menjadi guru adalah mereka yang terpaksa, yang menjadikan profesi ini sebagai pilihan terakhir karena tidak diterima di perusahaan atau di bidang lainnya. Dan lebih ironis lagi, ketika sekolah maupun pemerintah juga seringkali lebih memilih guru yang mau dibayar murah dibanding harus menghargai kompetensi tinggi secara layak. Jika hal ini terus berlanjut, coba kita pikirkan seberapa besar kerusakan yang bisa terjadi pada pendidikan kita. Menjadi guru itu tidak semudah yang terlihat. Profesi ini menuntut kompetensi, proses belajar yang panjang, dan usaha besar untuk mengolah materi agar sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Guru itu tidak bisa bekerja atau mengajar secara asal-asalan karena yang mereka didik, yang mereka bentuk adalah generasi masa depan bangsa. Namun, jika talenta-talenta terbaik di bidang pendidikan ini tidak dihargai, tidak disejahterakan, tidak diberi ruang untuk berkembang, maka jangan heran jika pendidikan kita terus tertinggal. Lalu masyarakatnya akan dengan mudah dikelola dalam ketertinggalan.